Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Dan athar yang akan kita baca pada video kali ini adalah athar ke-26 yang berjudul Uluwul Himmah. Artinya adalah semangat yang tinggi. Penulis mengatakan, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, innan nasa law kanu idza kabura alaihim amrun tarakuhu ma qama dinun wala dunya. Innan nasa, sesungguhnya manusia itu, law kanu, jika keadaan mereka itu, idza kabura alaihim amrun, jika terasa berat atas mereka suatu perkara, tarokuhu, kemudian mereka meninggalkannya, maka madinun wala dunya, maka tidak akan tegak urusan agama, begitu juga urusan dunia. Athar ini dinukil dari kitab Hilyatul Awliya karya Al-Imam Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala. Dalam komentarnya, Syekh mengatakan, walidha, oleh karena itu, yan bagi lil mar'i antakuna tumuhatuhu aliyatan. Hendaklah bagi seseorang itu keinginannya itu aliyah, itu tinggi. Wahimmatuhu, dan semangatnya atau ambisinya itu kabiroh, besar. Mujafian litawani wal kasal. Hendaklah seorang itu juga dia menjauhi sikap bersantai-santai wal kasali, dan malas. Qawiyya thiqati billah. Hendaklah seorang itu juga memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah, fi an yuballighahu ma yarju wa khairan mimma yarju. Memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada Allah dalam hal bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada apa yang dia harapkan dan kepada yang lebih baik dari apa yang dia harapkan. Athar ini sangat luar biasa, menjadi athar yang memotivasi kepada kita semua di dalam menjalani urusan-urusan kita di dunia ini. Baik urusan-urusan yang berkaitan dengan agama atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Bahwa kita harus memiliki semangat yang tinggi, ambisi yang besar ketika kita menjalani urusan-urusan kita di dunia ini, secara khusus ketika kita menghadapi urusan-urusan besar, menghadapi urusan-urusan pelik, sulit, berat, ya, maka janganlah kita mudah menyerah. Janganlah kita mudah berputus asa. Janganlah kita kemudian mudah untuk berbalik ke belakang. Karena kalau demikian keadaannya, maka tidak ada satupun dari urusan agama, begitu juga urusan dunia yang akan berhasil kita raih, yang akan mampu kita wujudkan. Seperti perkataan Umar bin Abdul Aziz tadi,
Kalau manusia itu setiap kali mendapatkan perkara yang berat, kemudian dia meninggalkan perkara itu, maka tidak akan ada satupun dari ajaran agama yang akan tegak, begitu juga tidak akan ada urusan dunia yang bisa diwujudkan. Maka hendaklah seorang itu memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang besar, menjauhi sifat bersantai-santai dan malas, selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan, akan mewujudkan untuknya apa yang diharapkannya, bahkan akan menyampaikannya kepada yang lebih baik dari apa yang dia harapkan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita amati dari perjalanan hidup kita di dunia ini ketika kita menghadapi banyak sekali urusan-urusan. Banyak dari urusan-urusan yang pada awalnya kita anggap berat, sulit, tapi ternyata dengan pertolongan Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara itu bisa kita lewati, bisa kita hadapi, bisa kita lampaui. Maka janganlah berputus asa, ya, dan selalulah percaya kepada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi situasi apapun. Kemudian athar yang berikutnya yaitu athar ke-27 berjudul Ahlul Quran, ahli Quran. Penulis mengatakan qala al-Fudail rahimahullah. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ia berkata, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Hanya saja Al-Quran itu turun untuk diamalkan. Attakhadhan nasu qira'atahu amalan. Tapi kemudian manusia menjadikan sekedar membacanya itu sebagai amal. Athar ini dinukil dari kitab Akhlaq Hamalatil Quran lil Ajurri, karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Nah, dalam komentarnya Syekh mengatakan fa ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Ahli Quran yang sesungguhnya itu adalah mereka yang alim dengan Al-Quran, mereka faham dengan Al-Quran, dan juga mereka yang mengamalkan isi dari Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran itu. La bi mujarradi iqamatil huruf, ya. Bukanlah menjadi ahli Quran itu dengan sekedar memperbaiki bacaan terhadap huruf-hurufnya saja. Fi Sahih Muslimin, maka dalam hadis riwayat Muslim atau hadis di Sahih Muslim, anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi tuqaddimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Kelak akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat, dan orang-orang termasuk ahli Quran yang dahulu mereka mengamalkannya. Tuqaddimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, mendahului kepadanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya. Menjadikannya terdahulu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bahwa mufassirun lima rawahu Ibnu Majah, dan ini adalah hadis yang menjelaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
An Anas bin Malikin qala, dari Anas bin Malik qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Siapa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sebagai keluarganya Allah? Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah keluarganya Allah, mereka adalah orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka khonifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kriteria sebagai ahli Quran itu bukan sekedar kita baik atau bagus di dalam membaca lafad-lafadnya atau membaca huruf-hurufnya saja, atau kita sering membaca lafad-lafadnya saja. Kan, tapi salah satu kriteria penting untuk menjadi ahli Quran yang disebutkan dalam hadis terakhir tadi, yaitu sebagai keluarganya Allah, orang-orang khusus di sisi Allah, itu adalah beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Beramal dengan perintah-perintah Al-Quran. Itu dengan melaksanakannya. Beramal dengan Al-Quran juga artinya adalah menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Beramal di dalam Al-Quran juga, beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran juga senantiasa membenarkan, mempercayai, meyakini kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Maka ialah maka inilah yang akan menjadikan kita sebagai ahlul Quran, yang disebutkan keutamaannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Dan hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh, alladzina kanu ya'maluna bihi. Nah, di sini poinnya. Jadi ahli Quran yang dahulu mereka mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar membacanya. Adapun dalam athar yang disebutkan oleh Fudail rahimahullah, ya, athar ini menunjukkan kepada bahwasannya terjadi fenomena di kalangan manusia yang hanya sekedar membaca Al-Quran. Itu menjadikan pembacaan terhadap Al-Quran itu sebagai amalannya saja. Artinya hanya membacanya saja, tapi tidak mengamalkan isi dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan supaya Al-Quran itu diamalkan apa yang ada di dalamnya. Diamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dijaga ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari kalangan ahlul Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.